Assalamualaikum, selamat datang di video pembelajaran termokimia. Selamat belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menggunakan motor sebagai alat transportasi. Nah, mesin motor dapat bergerak karena adanya reaksi pembakaran antara bensin dan udara. Reaksi tersebut menghasilkan kalor atau panas. Dalam ilmu kimia, banyaknya panas yang diserap atau dilepas suatu reaksi kimia dipelajari dalam termokimia. Nah, jadi termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Nah, termokimia ini juga merupakan pembahasan yang lebih lanjut dari termodinamika yang dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kalor, kerja, dan bentuk lain energi dengan kesetimbangan dalam reaksi kimia dan dalam perubahan keadaan. Nah, salah satu istilah penting di dalam termokimia adalah kalor, di mana kalor ini merupakan salah satu bentuk dari energi. Nah, menurut asas kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi berupa panas yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, hampir semua reaksi kimia itu menyerap atau menghasilkan kalor. Kalor adalah perpindahan energi termal antara dua benda yang suhunya berbeda. Reaksi kimia yang disertai pelepasan kalor itu disebut dengan reaksi eksoterm, dan reaksi kimia yang disertai penyerapan kalor adalah reaksi endoterm. Nah, berikut ini akan disajikan simulasi percobaan menggunakan PET simulation mengenai energi. Jadi, di sini alat-alat yang digunakan diantaranya ada termometer, kemudian ada pemanas, kemudian gelas kimia yang berisi air dan olive oil atau minyak zaitun, dan juga besi. Nah, baik, pertama-tama kita letakkan air dan minyak zaitun itu ke atas pemanas. Nah, selanjutnya kita beri termometer ke dalam kedua gelas kimia tersebut. Kemudian kita centang energi, simbol, dan panas. Oke, kemudian kita panaskan, kita hidupkan pemanasnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada sistem, yaitu yang berada di dalam gelas beker. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa energi itu diserap oleh air dan minyak zaitun dari lingkungan ke sistem, di mana reaksi ini disebut dengan reaksi endoterm. Nah, selanjutnya ketika telah mencapai titik didih, maka akan melepaskan energi berupa kalor ke lingkungan, di mana reaksi ini disebut reaksi eksoterm. Nah, dapat dilihat pada video tersebut. Selanjutnya, pada proses pendinginan, suhu pemanas kita setting menjadi cool. Nah, dapat dilihat di sini bahwa suhu yang ditunjukkan oleh termometer terus menurun. Nah, di sini terjadi reaksi eksoterm, yaitu pelepasan kalor berupa panas dari sistem ke lingkungan. Percobaan selanjutnya yaitu kita ganti dengan besi dan batu bata. Nah, perlakuan yang sama seperti yang tadi, yaitu kita naikkan suhunya. Ya, terlihat di sini terjadi kenaikan suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Dapat dilihat sistem menyerap energi dari lingkungan. Nah, setelah mencapai titik didih, sistem akan melepaskan kalor ke lingkungannya. Selanjutnya, suhu diturunkan. Nah, ketika suhu diturunkan, terjadi reaksi eksoterm, yaitu
pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, kesimpulannya adalah baik zat padat maupun zat cair akan terjadi reaksi eksoterm dan endoterm apabila zat tersebut dipanaskan. Nah, dalam termokimia kita juga mengenal istilah sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem, ataupun segala sesuatu yang membatasi sistem. Nah, sistem itu terbagi menjadi sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem dikatakan terbuka jika antara sistem dan lingkungan dapat mengalami pertukaran materi maupun energi. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat pada tabung reaksi di bawah ini. Nah, dalam tabung reaksi yang terbuka ini terdapat sistem yaitu Mg, HCl, MgCl2 dan H2, sedangkan lingkungannya adalah Erlenmeyer dan udara di sekitarnya. Nah, jadi di sini yang dapat terjadi adalah pertukaran materi maupun energi di dalam tabung reaksi yang terbuka tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem tertutup. Sistem dikatakan tertutup jika antara sistem dan lingkungan tidak dapat terjadi pertukaran materi, tetapi dapat terjadi pertukaran energi atau kalor. Nah, untuk contohnya yaitu reaksi yang terjadi pada Erlenmeyer yang tertutup seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi dalam hal ini itu tidak dapat terjadi pertukaran materi, tetapi dapat terjadi pertukaran energi atau kalor di dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada sistem terisolasi. Nah, sistem tersekat atau terisolasi ini terjadi bila dengan lingkungan tidak dapat mempertukarkan baik materi maupun energi. Nah, jadi kedua-duanya tidak dapat terjadi pertukaran. Contohnya yaitu di dalam termos ideal. Nah, dalam termokimia kita menuliskan persamaan reaksi yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi, persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat bereaksi dan hasil reaksi, dan juga perubahan entalpi atau yang disimbolkan dengan delta H yang menyertai reaksi tersebut. Baik, di sini ada suatu contoh soal di mana soalnya adalah buatlah persamaan termokimia reaksi berikut. Pada penguraian 6,72 liter CH3OH dibutuhkan kalor sebesar 84,08 kJ. Nah, setelah mencari mol dan delta H, maka kita peroleh persamaan termokimia yang dapat teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Nah, selanjutnya ada entalpi reaksi. Entalpi reaksi itu merupakan selisih antara entalpi produk dan entalpi reaktan, sehingga jika dirumuskan delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, untuk proses endotherm delta H lebih besar dari 0, sedangkan untuk proses exotherm delta H lebih kecil dari 0. Nah, perubahan entalpi standar atau yang disimbolkan dengan delta H0 adalah perubahan entalpi reaksi yang diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Nah, satuan delta H ini adalah kilojoule dan delta H molar reaksi adalah kilojoule per mol. Perubahan entalpi standar dibedakan berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Macam-macam perubahan entalpi standar. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar, kemudian entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, dan entalpi netralisasi. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, di mana
Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF ini adalah kalor yang diserap atau dibebaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Kemudian yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar atau yang disimbolkan dengan delta HD adalah kalor yang diserap atau dibebaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar, di mana perubahan entalpi pembakaran standar atau yang disimbolkan delta Hc adalah kalor yang diserap atau dibebaskan pada pembakaran 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Dan yang terakhir ada perubahan entalpi netralisasi, di mana perubahan entalpi netralisasi adalah kalor yang diserap atau dibebaskan pada penetralan 1 mol asam atau basa. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya akan dibahas lebih lanjut mengenai cara menghitung delta H. Terima kasih.